ada umat begitu, itu udah Bani Israel. Jadi jangan heran, jangan percaya sama Bani Israel. Ya. Yang bikin tengkar kita sesama kita itu Bani Israel juga. Dan mereka berhasil toh? Berhasil mereka, Pak, ya. Sesama pejuang Al-Quds Palestina tengkar di Palestina sendiri. Indonesia cuma karena perbedaan paham tentang aliran-aliran yang berjuang di sana, itu ikut-ikutan tengkar, kan lucu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudari jemaah subuh, kita masih di kitab Al-Fiqhul Akbar, kitab paling tua dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam yang mengarang kitab ini, imam yang mazhabnya pun paling tua dari 4 mazhab yang muncul di zaman salafus saleh, yaitu mazhab Hanafi. Imamnya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau wafat 150 Hijriah, ya. Kita sekarang masuk ke tema, kalau kemarin membahas sifat Allah, manusia dicipta dalam keadaan fitrah, manusia tidak dipaksa untuk kufur, untuk iman dan kufur itu pilihan manusia, maka disebut ikhtiar atau kasab, dan itulah yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sekarang kita masuk ke tema yang dulu pernah kita singgung sedikit, tentang Rasul maksum atau tidak maksum, terjaga dari dosa atau tidak, ya. Lalu gelar-gelarnya, nama-namanya, dan tingkatan kemuliaan para sahabat. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Fatihah syifaun lil qulub, ya. Fatihah itu obat bagi kolbu, bahkan dia mahar cinta kepada Allah SWT, sehingga Allah tetapkan Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat munajat kepadanya. Semoga Allah membuka hati pikiran kita dan imam pengarang kitab ini dan imam guru-guru yang memberi sanad kita kitab ini, Allah berkahi mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qala wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahun anis saghair wal kabair. Para nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka selalu, kulluhum, semua mereka, semua nabi. Jumlahnya berapa? Jumlah nabi? 25, dikit itu. Berapa jumlah nabi? 124.000, sesuai dengan beberapa riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dari Imam Hakim, Bazzar, Imam Tabarani dan lain-lain, ya. Jadi ada 124.000, yang kita kenal hanya 25. Betul ya? Ada nabi yang ditipu oleh umatnya. Kata umatnya, ini kita punya bencana, kamu gimana, ada jalan keluarnya? Salah satu jalan keluar bagi dia adalah, ya udah kuburkan saya, tapi besok bangkitkan lagi, gali lagi kuburnya. Mereka ternyata itu tipu muslihat, bosan diceramahin sama nabi. Namanya Nabiullah Khalid bin Sinan. Siapa nama nabinya? Khalid bin Sinan. Enggak masuk 25. Dikubur sore, sampai sekarang enggak dibangun, enggak ada yang gali. Itu kejadian tuh Bani Israel, Pak.
Itu zaman-zaman antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada umat begitu, itu udah Bani Israel. Jadi jangan heran, jangan percaya sama Bani Israel. Ya. Yang bikin tengkar kita sesama kita itu Bani Israel juga. Dan mereka berhasil tuh. Berhasil mereka, Pak, ya. Sesama pejuang Al-Quds Palestina tengkar di Palestina sendiri. Indonesia cuma karena perbedaan paham tentang aliran-aliran yang berjuang di sana, itu ikut-ikutan tengkar, kan lucu. Nggak siap berbeda, tapi malah kemudian senangnya bertengkar. Ya. Nabi aja ditipu oleh Bani Israel, apalagi orang Islam. Kulluhum, semua para nabi. Nah, ada nabi itu ada yang diutus ke Bani Israel, ada yang diutus ke orang Bani Saba, ya, negeri Saba. Ya. Saba itu Arab asli. Jadi Al-Arab Al-Asil, Arab yang asal itu negeri Saba, salah satunya. Nabi Muhammad SAW tidak murni Arab secara genetik, ya. Beliau itu campuran Arab dan Musta'arab. Maka kalau orang tes DNA habaib sekarang, ya nggak akan murni Arab, nggak akan murni Arab. Ya. Kita nggak akan ikut-ikutan masalah tes DNA. Ya. Kita berkeyakinan orang selamat bukan dengan nasab, tapi siapa yang punya nasab. Tidak mungkin ulama besar seperti Al-Haddad, Al-Attas, Faqih Muqaddam, ya. Mereka itu mendustakan, membikin nasab mereka sendiri, nggak mungkin. Kalau kita nggak percaya, nggak apa-apa, tapi nggak usah kemudian membatalkan nasab orang. Kita nggak wajib percaya kok. Saya klaim nih, saya keturunan Sunan apa, Pak? Sunan Terbangan lah, ya kan, nggak ada di Sunan 9 tuh. Saya klaim nih, ya, buat nasab sendiri. Bapak boleh percaya, boleh tidak. Jadi nggak sesederhana itu sebenarnya. Tapi orang hari ini kok sukanya tengkar, ya, itu saya heran juga. Kulluhum, semua para nabi, munazzahun, mereka dibersihkan Allah an-saghairi wal kabair, dari dosa kecil dan dosa besar. Maka nabi tidak punya dosa besar ataupun kecil. Lalu bagaimana dengan ayat? Jadi kalimat ini ditentang oleh Syekh Ibn Taimiyah yang menjadi imam di kalangan Salafi, yang hidup di abad ke-8, wafat tahun 728 Hijriah, bukan ulama salaf. Karena salaf itu 300 tahun pertama, sedangkan Ibn Taimiyah sudah masuk abad ke-8. Apa kata Ibn Taimiyah? Terus gimana dong dengan ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa? Lalu Adam durhaka kepada Tuhannya dan dia tersesat. Ayat ini dipahami secara harfiah oleh Syekh Ibn Taimiyah, maka dia mengatakan bahwa para nabi berdosa dan dosa aja kecil. Disitulah beliau disidang lagi, masuk penjara lagi. Jadi Ibn Taimiyah itu fatwa, masuk penjara, lepas lagi, masuk penjara lagi, lepas lagi, masuk penjara, karena fatwanya. Ya, semoga Allah mengampuni fatwa-fatwa beliau. Dan sayang sekali sekarang fatwa-fatwa Syekh Ibn Taimiyah dicetak dan orang-orang mengaksesnya. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya bukan NU, Bapak harus tahu, saya bukan pengurus PBNU ya, atau ranting, enggak ya. Cuma memang sanad ilmu saya nyambung ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan beliau nulis di Risalah Ahlussunnahnya tentang itu, tentang Ibn Taimiyah. Maka saya dengar di pesantren beliau, ada nggak sih di zaman itu kitab Ibn Taimiyah? Ternyata ada, tapi beliau tidak memperkenalkan, mengizinkan murid pemula membacanya. Hanya orang-orang yang udah matang akidahnya baru dibolehin baca. Nah, ini masalah orang-orang masuk UIN hari ini, masuk kampus, mau kampus UIN, mau kampus Selipia, mau kampus yang ada di Madinah atau Azhar,
orang-orang kita, anak-anak kita belum matang satu mazhab sudah belajar mazhab yang lain. Belum matang akidah Ahlussunnah sudah belajar akidah Syiah, Mu'tazilah. Sedangkan di Syiah sendiri nggak boleh belajar filsafat, nggak boleh belajar akidah lain sampai mereka matang dulu akidah Syiahnya, baru dia boleh belajar akidah kita. Lo orang kita belum matang Ahlussunnahnya sudah belajar akidah Syiah, maka nggak ngerti ini orang Syiah apa bukan, ini orang Mu'tazilah atau bukan ya. Sehingga mengkafirkan yang tidak kafir, menyalahkan yang tidak salah ya. Kita dengan Syiah, ada Syiah yang gulat itu Syiah ekstrim, itu kafir karena mereka telah melanggar 3 pilar ajaran Ahlussunnah. Itu 3 pilar, Pak: ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, terakhir sam'iyat, perkara akhirat. Ketuhanan, kenabian, akhirat. Kelompok Syiah Gulat itu seperti kelompok Sabaiyah dan Kailaniyah. Itu mereka sampai kepada menuhankan Sayyidina Ali dan mengatakan Jibril salah kirim wahyu. Bisa-bisanya Jibril kalah sama COD gitu ya, sama Grab, sama salah deh. Jibril yang punya sayap 360 kanan, 360 kiri, itu kalah sama pos. Ya salam ya, penghinaan benar itu. Tapi saya tanya kepada orang yang Syiah, kamu percaya nggak kelompok ini? Dan mereka bilang, itu kafir loh. Ternyata mereka mengkafirkan juga kelompok begitu. Oleh karenanya, ulama Al-Azhar pernah membuat kajian bersama dengan orang-orang Syiah dan mereka sepakat untuk tidak sepakat, tapi tidak mengkafirkan. Itu Syiah yang mana? Syiah Imam 12 dan Syiah Zaidiyah. Dulu, ini Al-Azhar Ahlussunnah Asy'ariyah, sama dengan NU Muhammadiyah. Di Saudi, di waktu Syekh bin Baz, mufti Wahabi, mufti Salafi, masih hidup, itu guru dari guru saya. Saya juga punya guru yang ngaji ke bin Baz. 9 tahun belum ngaji ke bin Baz waktu kuliah di Riyadh. Syekh bin Baz ini dimintain fatwa tentang Syiah. Tahun pertama dia bilang Syiah itu kafir. Datanglah surat tahun berikutnya dari ulama Zaidiyah. Siapa yang kau bilang kafir? Yang kau bilang kufur itu nggak ada di kelompok Syiah kami, Syiah Zaidiyah. Maka tahun berikut Syekh bin Baz merevisi fatwanya. Silakan cek di kumpulan fatwa Syekh bin Baz yang bisa bahasa Arab ya. Dan Syekh bin Baz menarik fatwanya mengkafirkan Syiah. Maka kalimatnya diganti, Syiah Zaidiyah tidak kafir, dekat ke sunnah, Imam 12 itu menyimpang, begitu aja. Atau kalau bahasa orang di kampus, Syiah itu masih muslim tapi berbeda dengan Ahlussunnah. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya mau, Syiah itu yang Imam 12 dan Zaidiyah itu masih Islam tapi menyimpang dari ajaran Ahlussunnah. Itu bahasa kasarnya. Pilih, silakan pilih sendiri. Tapi tidak sampai kafir. Nggak sampai kafir. Dari mana kita dapat? Silakan cek nanti kitab-kitab yang kalau antum bisa baca kitabnya. Kitab Usuluddin Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Milal wan Nihal, Al-Farqu bainal Firaq, karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Syahristani dan Al-Sifahani. Mereka semua tidak mengatakan, tidak ada satupun yang mengatakan Syiah Imam 12 dan Syiah Zaidiyah itu kafir. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Bahkan Imam Syahrastani mengatakan ini firaq minal muslimin, kelompok, bagian dari kelompok orang Islam ya. Kalau di Indonesia ada berapa tuh kelompok-kelompok Syiah itu yang sudah meninggal aja kita sebut ya. Jalaluddin Rahmat, Jalaluddin Rahmat. Dan yang masih hidup kita nggak usah sebut lah ya. Yang masih hidup, ada yang hidup dan dia menjadi orang yang lingkungan dia Syiah tapi pikiran dia lebih luas dari Syiah, sebagaimana banyak orang Ahlussunnah pikirannya lebih luas dari Ahlussunnah itu sendiri.
Saya berharap ahlu sunnah itu begitu, pikiran dia lebih luas dari komunitasnya sendiri, sehingga kita tidak mengkafirkan yang tidak kafir.